Baik, shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari menjelang siang ini. Walaupun kita tahu bahwa situasi dan kondisi keadaan bangsa kita, negara kita yang sedang dilanda oleh virus corona COVID-19, sehingga ada anjuran-anjuran baik itu dari pemerintah maupun dari organisasi gereja kita, Gereja Sidang Jemaat Allah, untuk mengadakan ibadah di rumah-rumah. Oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh jemaat-jemaat kita untuk mengadakan ibadah secara serentak di rumah masing-masing, yaitu minggu ini, hari ini, dan kita yakin dan percaya sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap ada bersama dengan kita, seperti firman-Nya berkata, jikalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Jadi kita percaya dimanapun kita berkumpul beribadah, dimanapun kita memuji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita melihat apa yang sedang terjadi di berbagai negara, yaitu virus corona atau COVID-19 ini melanda banyak negara, ya, dan tidak terluput juga negara kita juga sedang dilanda oleh virus ini. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat Bapak Ibu saudara-saudari? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus, saudara-saudara, senantiasa berdoa supaya apa? Supaya penyebaran virus ini, ya, yang telah menelan banyak korban, supaya ini cepat berlalu, cepat berhenti, saudara-saudara. Saudara, Alkitab memberitahu kita mengenai Paulus saat berada di tengah badai yang menerpa. Telah 14 hari lamanya mereka sedang terombang-ambing di tengah lautan. Dan saudara-saudara, ia diombang-ambingkan dan dihantam oleh gelombang. Ia terus, saudara-saudara, di dalam keadaan yang sangat sulit
mereka, saudara-saudara, lapar, haus, basah, kedinginan, dan kaku direndam oleh air laut. Namun saudara-saudara, apa yang kita lihat dari peristiwa yang sedang terjadi di tengah-tengah perjalanan Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus, saudara-saudara, pergi untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, respon Paulus, ia tetap tenang di dalam kondisi dan situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah perjalanan pelayaran Rasul Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu. Apa yang menjadi respon Paulus, saudara-saudara? Ia tetap tenang dan percaya. Kita tahu juga pada saat ini, saudara-saudara, kita sedang dilanda oleh virus corona, ya, badai yang membuat banyak orang ketakutan, panik, saudara-saudara, bahkan tidak berani keluar dari rumah, saudara-saudara. Dan ini bukan hanya membuat ketakutan dan kepanikan, tetapi banyak korban yang sudah berjatuhan karena serangan dari virus corona atau COVID-19 ini. Saudara-saudara, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Paulus mengatakan, atau firman Tuhan mengatakan, kita harus tetap tenang dan percaya. Hal yang paling aman untuk dilakukan, saudara-saudara, saat kita berada dalam suatu badai kehidupan adalah dengan tetap tenang dan percaya, saudara-saudara. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Ketika kita tinggal tenang, maka kita bisa berdoa. Tapi ketika kita panik dan ketakutan, saudara-saudara, maka kita tidak punya waktu untuk berdoa. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita selalu dihantui oleh rasa takut, dihantui oleh rasa kepanikan. Oleh itu, saudara-saudara, sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari virus yang melanda bangsa kita, dari virus COVID-19 yang sedang merebak di mana-mana. Kita yakin dan percaya, saudara-saudara, bahwa Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Tuhan dapat mengendalikan situasi. Kita melihat di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, ketika saudara-saudara terjadi badai di tengah-tengah perjalanan murid-murid Yesus, saudara-saudara, dan Yesus ada di dalam perahu itu, dan perahu mereka sedang berhadapan dengan badai dan gelombang yang sangat berat, membuat para murid-murid panik dan ketakutan. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus ada di sana, hadir di sana, dan berbicara kepada badai itu, diamlah, tenang. Dan saudara-saudara, seketika itu juga situasi menjadi reda dan tenang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tetap yakin dan percaya dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini, di mana virus corona COVID-19 sedang membuat kekacauan, membuat badai menerpa setiap hidup kita. Saudara-saudara, kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Yesus ada bersama dengan kita, dan Dia mampu dan bisa meredakan situasi dan kondisi yang sedang menerpa hidup kita. Amin. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Tuhan mampu mengendalikan alam ini. Tuhan mampu mengendalikan dunia ini. Tuhan mampu mengendalikan virus corona COVID-19. Tuhan mampu mengendalikan situasi dan kondisi masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan kita harus tinggal tenang dan tetap berdoa supaya kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus begitu tenang dan tetap percaya di saat badai melanda, menggoncang perahu yang mereka naiki, saudara-saudara, atau kapal yang sedang mereka naiki di lautan? Saudara-saudara, kita akan lihat beberapa hal kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kebenaran yang pertama
ialah saudara-saudara bahwa Allah selalu menyertai kita. Amin. Allah selalu menyertai kita. Seperti Rasul Paulus, saudara-saudara, dia bersama dengan orang-orang yang ada di kapal ketika mereka sedang diombang-ambingkan oleh badai gelombang yang besar itu, saudara-saudara. Paulus tetap percaya bahwa Allah menyertai dia. Sehingga saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi yang sedang panik dan takut itu, Paulus tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kita belajar dari hal ini, bahwa badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui. Badai bisa membuat hidup kita panik dan ketakutan. Badai bisa membuat kita, saudara-saudara, seakan-akan berada di dunia yang sangat penuh dengan masalah dan pergumulan yang berat. Tetapi saudara-saudara, di dalam situasi dan kondisi seperti itu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saudara, dikatakan di dalam Alkitab ada firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 ini memberikan kepada kita satu penekanan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan saat sekarang ini virus Corona COVID-19 sedang melanda bangsa kita, sedang melanda negara kita, sedang melanda hidup kita, keluarga kita, bahkan kita ketakutan dan saudara-saudara terus dilanda kepanikan, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, jangan takut, tetap tenang, dan Ia berjanji bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, dan Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bahkan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di sana di ayat 20 itu dikatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai ke akhir zaman. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini harus menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini, saudara-saudara. Sekalipun ada badai, ada gelombang, ada virus COVID-19 sedang di mana-mana ditakuti banyak orang, saudara-saudara. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan yang telah mengalami kuasa Tuhan, dan sampai hari ini kuasa Tuhan masih tetap sama. Mulai dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah kuasa Tuhan. Dan itu harus kita imani, dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Amen. Kita harus percaya. Itulah yang membuat Paulus, saudara-saudara, bisa tenang. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari apa yang kita lihat dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul ini, saudara-saudara, adalah bahwa Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Ketika badai memberhentikan perjalanan tujuan hidup kita atau mengancam perjalanan hidup kita, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan membela tujuan hidup kita. Di dalam ayat 24 pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Saudara-saudara, Paulus sedang diutus untuk pergi menghadap Kaisar, berbicara tentang firman Tuhan kepada Kaisar. Saudara-saudara, pada saat itu Allah mengutus Rasul Paulus. Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk di laut? Allah berjanji kepada Paulus, jangan takut. Karena apa? Karena Allah membela tujuan dalam perjalanan hidup Paulus. Tujuan Allah harus sampai. Apa tujuan Allah dalam hidup kita, saudara-saudara? Kalau hari ini kita ada di sini,
Ada tujuan Tuhan yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Amin. Amin. Jangan menjadi wartawan memberitakan virus COVID-19. Tetapi saudara-saudara, tujuan Allah bagi kita adalah untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Nah, banyak umat-umat Tuhan sekarang ini menjadi reporter virus corona COVID-19. Mereka tidak lagi memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka mengupload setiap kata-kata tentang pergerakan penyebaran virus corona dan korban-korban yang sedang dilanda virus corona. Itu yang setiap hari saudara-saudara diberitakan oleh orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan ataupun umat-umat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mulai hari ini kita harus berhenti, karena tujuan Allah dalam hidup kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Amen. Mulai hari ini upload di Facebooknya masing-masing firman Tuhan, berita, kabar baik, kemenangan, kekuatan. Ketika orang sedang dilanda masalah, kirimkanlah firman Tuhan supaya Facebook dipenuhi dengan berita-berita kemenangan dari Tuhan. Amin. Itu saudara-saudara. Jadi Allah membela tujuannya. Tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Oleh sebab itu saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membela hidup kita. Seperti saudara-saudara yang sedang terjadi kepada Musa. Pada masa itu saudara-saudara, apa yang sedang terjadi di Mesir? Semua anak usia 2 tahun ke bawah, laki-laki yang baik, dibunuh oleh Raja Firaun. Tetapi saudara-saudara, apakah tujuan Allah untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa itu gagal? Saudara-saudara, sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana anak-anak usia 2 tahun ke bawah yang lahir laki-laki akan dibunuh oleh Raja Firaun, saudara-saudara, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Musa tetap lahir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat menakutkan itu. Dan Musa, sekalipun dia, saudara-saudara, tidak dibesarkan oleh bapaknya sendiri, orang tuanya, dia, saudara-saudara, dibesarkan oleh kerajaan Firaun. Artinya saudara-saudara, Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap rencana. Amin. Apa tujuan Allah di dalam hidup kita? Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan selalu menyertakan tujuannya yang besar di dalam hidup saudara. Oleh karena itu Tuhan pasti, saudara-saudara, menolong kita. Tuhan pasti melakukan hal-hal yang luar biasa untuk mencapai tujuannya dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari kita, saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan bahwa Dia tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang berat sekalipun. Saudara-saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan kita akan lihat di ayat yang ke-25, dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan
kepada. Kebenaran yang ketiga, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ialah bahwa Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Saudara-saudara, janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Ketika gelombang semakin besar, ketika badai semakin dahsyat, saudara-saudara, bahkan kapal yang dinaiki oleh Paulus dan teman-temannya terombang-ambing tak menentu. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Allah menyuruh utusannya memberitahu Paulus bahwa jangan takut, semua orang dalam kapal ini akan selamat. Inilah janji Allah kepada Paulus pada waktu itu, saudara-saudara. Dan Allah melakukan seperti yang dijanjikannya, bahwa semua orang dalam kapal itu akhirnya selamat naik ke darat, saudara-saudara. Itu yang terjadi ketika Paulus dan teman-temannya dan orang-orang yang ada di kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh gelombang badai di tengah laut itu. Lalu saudara-saudara, malaikat Tuhan atau Allah menyuruh utusannya untuk memberitahukan kepada Paulus supaya Paulus tidak takut bahwa semua orang yang ada dalam kapal itu selamat. Itulah janji Allah kepada Paulus, dan Allah melakukan seperti yang dijanjikannya. Semua orang yang ada di kapal itu selamat sampai ke darat. Saudara, jika kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, maka kita harus memegang firman Tuhan. Apa yang disampaikan melalui firman Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Allah tidak pernah berdusta, saudara-saudara. Dia setia memegang setiap firman-Nya. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bila Tuhan berjanji, maka Dia pasti akan menepati. Ini saudara-saudara. Jadi saudara harus percaya kepada firman ini. Sekalipun saudara sekarang ini, saudara-saudara, kita sedang dihantui oleh ketakutan dan kepanikan oleh karena penyebaran virus corona COVID-19 ini. Tetapi kita harus tetap berpegang bahwa janji firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut, aku menyertai kamu, aku memegang kamu dengan tangan kananku dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepadamu. Saudara-saudara, kita harus percaya dengan firman Tuhan ini. Kita harus yakin dengan iman yang kita miliki. Sekaligus kita memang harus tetap berwaspada, saudara-saudara, dengan virus COVID-19 ini. Kita harus berhati-hati, kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Kita harus selalu mencuci tangan dan mengantisipasi supaya penyebaran virus ini tidak terjadi. Menjaga jarak atau social distancing, saudara-saudara. Mari kita menjaga, berwaspada supaya virus ini tidak merebak kepada kita dan kepada orang lain. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus tetap percaya kepada firman Allah, janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kalau Dia berfirman mengatakan kepada kita, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepadamu, maka kita harus mengimani firman Tuhan itu. Amin. Oleh pilur-pilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Kita harus percaya dengan firman Tuhan itu bahwa kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Itu yang harus kita imani, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dalam Alkitab ada 3 janji Allah yang terkenal mengenai masalah manusia. Yang pertama, bahwa dalam setiap masalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah turut bekerja dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah tetap hadir di dalam situasi dan kondisi kita. Yang kedua, dalam setiap pencobaan, Dia berkata, Dia selalu setia untuk memberi jalan keluar.
dan menolong kita. Sebabnya dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Jadi kalau sekarang ini ada pencobaan yang melanda bumi, melanda dunia, melanda bangsa kita, melanda kota kita, melanda siapapun, saudara-saudara, percayalah bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Allah akan tolong kita. Janji yang ketiga yang terkenal mengenai masalah manusia, Dia pasti menjawab apabila kita berseru. Amin. Amin. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan semua. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Ini saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, itu janji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menambahkan hati kita. Karena walaupun badai menghadang dan gelombang menerpa, Allah akan tetap setia menyertai saudara dan saya. Amin. Amin. Tetap setia membela tujuannya dalam hidup kita dan tetap setia memegang janji-janjinya, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Saudara-saudara, di saat situasi kondisi sekarang ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut, tetap tenang dan percaya, berdoa, berwaspada bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan iman kita, tetap kita menjaga kehidupan kita, diri kita, kewaspadaan, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan tangan, dan mengurangi pergerakan atau keluar dari rumah saudara-saudara, sehingga kita bisa tetap tenang dan berdoa bahwa Tuhan mampu menolong kita dari situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat saat ini kami percaya